Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Seperti halnya TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut pernah merasakan satu dasawarsa memiliki alutsista yang canggih yang disegani di kawasan bagian selatan pada awal hingga penghujung tahun 1960-an. Di air asin, TNI Angkatan Laut diperkuat kapal penjelajah kelas Sverdlov dan kapal selam kelas Whiskey. Sedangkan di udara hadir dengan pesawat peperangan torpedo IL-28T dan helikopter Mi-4 serta pesawat pemburu kapal selam AS-4 Genet. Nama pesawat ini cukup unik. Genet, pesawat buatan Fairey Aviation Company ini sepertinya sengaja mengambil nama Genet dari salah satu jenis burung laut yang terkenal mampu menyelam untuk menangkap ikan. Genet pun dibuat untuk mengemban tugas memburu dan menghadang kapal selam musuh. Pesawat yang dirancang oleh H.E. Chaplin pertama kali melakukan uji terbang pada 19 September 1949 dan diperkenalkan kepada umum pada 1953. Pesawat legendaris yang memiliki bodi tambun ini juga menorehkan tinta sejarah sebagai cikal bakal sayap udara Angkatan Laut Indonesia atau TNI Angkatan Laut ketika dibentuk staf penerbangan di bawah staf operasi Mabesal pada 4 Februari 1950-an. Lembaga ini kemudian disempurnakan menjadi Dinas Penerbangan ALRI yang sekarang Penerbal pada 17 Juni 1956. Pertengahan 1950-an, Indonesia mulai melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan pesawat terbang intai maritim Grumman S-2F Tracker. Namun keinginan tersebut ditolak karena sedang terjadi masalah politik di dalam negeri Paman Sam. Alhasil, TNI Angkatan Laut mengincar pesawat Genet buatan Fairey dan mendapat respon yang positif dari pemerintah Inggris. Akhirnya, TNI Angkatan Laut menandatangani kontrak dengan Fairey Aviation Inggris pada 27 Januari 1959 di Jakarta. Kemudian, TNI Angkatan Laut segera mengirimkan para kadetnya untuk belajar menerbangkan Genet langsung di pabriknya di White Waltham. Di antara yang dikirim adalah Edi Tumengkol, Subadi, Kunto Wibisono, dan Budiarto. Dua pesawat dari pengiriman pertama tiba di Surabaya pada 1960 dan berangsur-angsur disusul pesawat berikutnya hingga total genapnya menjadi 18 unit. Pesawat masuk dalam Skuadron Udara 100 Anti Kapal Selam atau AKS di Morok Rembangan, Surabaya. Dari 18 Genet yang dimiliki TNI Angkatan Laut, 2 unit merupakan versi latih yakni model T5 dan sisanya versi anti kapal selam. Namun, pesawat ini telah dimodifikasi dan di-upgrade menggunakan mesin yang lebih bertenaga dan sayap utama yang tidak bisa dilipat. Sama seperti namanya, pesawat ini memiliki bentuk yang unik. Pertama, sosok dari Genet ini terlihat tambun dan mempunyai 2 bilah baling-baling sejajar di bagian hidungnya. Namun, 2 bilah baling-baling ini berputar saling berlawanan arah atau yang dikenal dengan istilah twin pack. Sebenarnya, Genet merupakan pesawat yang dioperasikan dari kapal induk. Untuk itu, si tambun ini memiliki sayap utama yang bisa dilipat serta kail pengait di bawah ekor untuk pendaratan. Namun, Indonesia tidak memperoleh varian ini karena Genet untuk TNI Angkatan Laut adalah bekas pakai Royal Navy Flat Air Arm. Genet didukung oleh mesin turboprop double Mamba buatan Armstrong Siddeley. Mesin ini menggerakkan baling-baling model tumpuk yang berputar berlawanan arah. Mesin ini memiliki kelebihan
karena salah satu mesin dapat dimatikan untuk penerbangan jelajah ekonomis. Bahkan jika salah satu mesin gagal berfungsi, maka pesawat tidak akan mengalami masalah serius dalam penerbangannya. Untuk Gannet tipe AS-4 yang perannya sebagai pemburu kapal selam, dilengkapi dengan torpedo yang tersimpan dalam bom B di perutnya yang gendut. Selain itu, pesawat ini juga dipersenjatai roket tanpa kendali yang menggantung di sayap utama serta rumah radar yang bisa ditarik ke dalam perut bagian bawah belakang pesawat. Gannet AS-4 diawaki oleh 3 orang, yaitu pilot, navigator merangkap observer yang berada dalam satu ruang, dan operator radio radar di kokpit terpisah dengan posisi duduk menghadap ke belakang ekor pesawat. Kehadiran Gannet langsung dilibatkan dalam operasi Trikora dan dikirim ke wilayah timur untuk mengawasi dan melindungi laut sekitar Sulawesi hingga Laut Banda. Dengan berpangkalan di Liang Ambon, selepas operasi Trikora yang selesai dengan perundingan damai, Gannet ditarik kembali ke sarangnya. Tak sempat beristirahat lama, Gannet kembali memenuhi panggilan tugas dalam operasi Dwikora antara kisaran tahun 1964 sampai dengan 1966 untuk mengawasi perairan di sepanjang perbatasan Singapura hingga Selat Karimata. Pesawat ditempatkan di Tanjung Pinang. Gannet juga terbang dari Denpasar, Bali guna memantau pergerakan kapal lawan di wilayah selatan Samudra Hindia. Bak senjata makan tuan, Inggris harus menghadapi senjata buatannya sendiri. Penggunaan Gannet oleh TNI Angkatan Laut dalam operasi Dwikora membuat Inggris sangat berang, hingga memutuskan pasokan suku cadangnya. Dalam konflik ini, Inggris juga menggunakan Gannet AEW-3, yakni versi Airborne Early Warning yang dioperasikan oleh Fleet Air Arm Squadron 849. Akhirnya pada kisaran tahun awal 1970-an, pengabdian dari si Tambun Gannet ini di Angkatan Laut Indonesia diistirahatkan karena faktor usia dan keterbatasan suku cadangnya. Walau dalam 2 operasi militer yang dijalaninya, Gannet tak pernah melepaskan senjatanya untuk melumat lawannya. Namun kehadiran si Tambun dikenang sebagai veteran perang sejati. Jejak rekam sejarah pesawat Tambun awak ini bisa dijumpai sebagai monumen di Museum Satria Mandala, Jakarta, dan Lanut Angkatan Laut Juanda, Surabaya. Cukup sekian yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Bila kalian suka video ini, silahkan kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe AF channelnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.